Berikutnya, tes skala kematangan atau TKP. Tes skala kematangan merupakan salah satu bentuk tes kepribadian dengan tujuan untuk mengungkap kekuatan dan kelemahan dari beberapa sifat yang dimiliki oleh calon pegawai. Peserta harus menjawab dengan sejujur-jujurnya, sesuai dengan keadaan dari diri sendiri. Jangan menjawab hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani. Jadilah diri Anda sendiri, karena setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kunci jawaban di bawah ini hanya salah satu contoh saja. Masih banyak kemungkinan jawaban yang berbeda sesuai dengan kepribadian masing-masing. Soal nomor 1. Menurut Anda, apa pendapat Anda tentang bekerja? A. Bekerja adalah hal yang melelahkan. B. Bekerja adalah untuk memperoleh penghasilan. C. Bekerja adalah untuk kepuasan dan memperoleh penghasilan. D. Bekerja adalah untuk mengisi kehidupan. E. Bekerja adalah untuk mengisi kehidupan dan memperoleh penghasilan. Jawabannya adalah C. Bekerja adalah untuk kepuasan dan memperoleh penghasilan. Soal nomor 2. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? A. Pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. B. Menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur. C. Menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya. D. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Jawabannya adalah E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Soal nomor 3. Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya. A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. B. Bersikeras agar usulan saya yang diterima. C. Meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. D. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. E. Tetap bertanggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Jawabannya adalah E. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Berikutnya soal nomor 4. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah A. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. B. Jarang masuk karena belum jelas apa yang harus dikerjakan. C. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. D. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. E. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. Jawabannya adalah A. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Berikutnya soal nomor 5. Sikap saya terhadap perubahan-perubahan, ide-ide baru, dan cara-cara baru dalam melaksanakan suatu pekerjaan adalah A. Stabilitas dalam bekerja lebih penting. B. Perubahan adalah sesuatu yang pasti. C. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. D. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik.
Keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru tersebut. Jawabannya adalah keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru tersebut. Berikutnya soal nomor 6. Saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan orang-orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Protes karena protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Menerima aturan panitia. Jawabannya adalah D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Berikutnya soal nomor 7. Terjadi pergantian pimpinan di unit kerja saya. Sikap saya adalah A. Tidak peduli. B. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. C. Tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap penjilat. D. Berusaha memahami dan mengenal pribadi pimpinan baru. Pergantian pimpinan itu sesuatu yang biasa. Jawabannya adalah B. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. Soal nomor 8. Draft laporan yang dibuat tim kerja saya ditolak oleh atasan karena dianggap kurang visible. Sikap saya adalah A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukan kembali. B. Menyalahkan rekan sejawat yang sama-sama mengerjakannya. C. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut. D. Berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu untuk mengerjakannya. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. Jawabannya adalah A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukan kembali. Soal nomor 9. Tentang perubahan yang terjadi dalam organisasi, pendapat saya adalah A. Perubahan adalah sesuatu yang lumrah. B. Menjaga stabilitas organisasi dengan sedapat mungkin menghindari perubahan. C. Pegawai tidak boleh terlalu kreatif menciptakan perubahan. D. Organisasi harus menjadi learning organization. Setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan. Jawabannya adalah D. Organisasi harus menjadi learning organization. Berikutnya soal nomor 10. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu kalau saya menggunakannya. B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. C. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. D. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. Membawanya ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengembalikannya dengan diam-diam. Jawabannya adalah B.
membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Berikutnya soal nomor 11. Saya mendapat teguran langsung dari pimpinan atas kesalahan saya yang bukan hanya saya seorang diri sebagai pelakunya. Reaksi saya adalah A. Membantah secara tegas agar pada kesempatan lain pimpinan tidak semena-mena menyalahkan. B. Diam saja karena membantah hanya akan menambah rumit permasalahan. C. Menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga, tetapi tetap mengadukan pegawai lain yang turut bersalah agar saya tidak menjadi korban seorang diri. D. Mengadukan pegawai lain yang juga bersalah agar mereka juga bisa belajar dari kejadian ini. E. Menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga tanpa perlu mengadukan pegawai lain yang turut bersalah. Jawabannya adalah E. Menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga tanpa perlu mengadukan pegawai lain yang turut bersalah. Berikutnya soal nomor 12. Dalam rapat staf dan pimpinan, pendapat saya dikritik keras oleh peserta rapat lainnya. Respon saya adalah A. Mencoba sekuat tenaga mempertahankan pendapat saya. B. Menyerang semua peserta yang mengkritik pendapat saya. C. Mencoba mempelajari kritikan tersebut dan memperbalik mengkritik dengan tajam. D. Menerima kritikan tersebut sebagai masukan. E. Diam saja. Jawabannya adalah D. Menerima kritikan tersebut sebagai masukan. Berikutnya soal nomor 13. Salah seorang rekan kerja saya mendapat promosi, sedangkan menurut penilaian saya, kemampuannya tidak lebih baik dari saya. Respon saya adalah A. Menggunakan berbagai cara agar dapat menggeserkan posisi rekan tersebut. B. Bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. C. Menghadap pimpinan dan memprotes promosi tersebut. D. Ikut merasa senang dan tetap bekerja seperti biasa. E. Menerima keadaan tersebut tetapi tidak akan mengikuti perintah rekan tersebut. Jawabannya adalah B. Bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. Soal nomor 14. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline. Respon saya adalah A. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. B. Hanya mengerjakan tugas yang saya senangi. C. Mengkonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan semua tugas. D. Mengerjakan semua tugas meskipun sangat terbebani. E. Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja, yang penting sudah dianggap bertanggung jawab. Jawabannya adalah A. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. Berikutnya soal nomor 15. Menurut Anda, apa pendapat Anda tentang rekan kerja? A. Mereka bukan tim kerja yang membanggakan. B. Saya tidak sependapat dengan mereka. C. Mereka adalah teman yang baik dan selalu membimbing saya. D. Mereka adalah rekan kerja yang menyenangkan. E. Mereka adalah sahabat dan rekan kerja yang profesional. Jawabannya adalah D. Mereka adalah rekan kerja yang menyenangkan.